Sonora FM. Ya, masih bersama kami di acara Selamat Pagi Palembang dari Sonora FM 102,6. Dan di studio kami saat ini sudah kedatangan teman-teman dari Polda Sumatera Selatan. Dan kami akan berbincang-bincang seputar penanganan kebakaran hutan dan lahan ya di Sumatera Selatan. Sudah hadir di studio ada Ibu Aibda Emma Agustina. Ya, kita akan berbincang-bincang. Mungkin bisa memperkenalkan diri saja, Bu. Langsung, Ibu. Baik, terima kasih Mas Jati. Sebelumnya kami ingin izinkan kami menyapa terlebih dahulu seluruh pendengar setia Radio Sonora FM dimanapun berada. Saat ini kami dari Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumatera Selatan. Saya Aibda Emma Agustina dan rekan saya Bribka Ramadini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan membahas seputar kebakaran hutan dan lahan. Ya, mungkin bisa dipaparkan, Bu, dampak ataupun bahaya dari kebakaran hutan dan lahan ini apa sih, Bu? Silakan, Bu. Sebelum kita bicara dampak dan bahaya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh faktor alam dan rusaknya ekosistem yang berdampak pada masalah kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan hubungan bilateral antar negara yang berpotensi membawa kerugian besar bagi sebuah negara dan kelestarian dunia tentunya. Ya, Mas. Lanjut Mas ya. Tadi Mas tanyakan dampak dari karhutla itu sendiri. Dampaknya terutama dari segi lingkungan, kesehatan dan juga ekonomi. Dapat kita tahu sama bahwa kabut asap yang ditimbulkan pada tahun lalu itu sangat berdampak bagi lingkungan kita, kesehatan kita dan juga ekonomi. Yang pertama itu dampak lingkungan. Yang pertama punahnya habitat hewan dan tumbuhan, rusaknya ekosistem, serta mempengaruhi hubungan bilateral antar negara tetangga seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aibda Emma tadi. Yang kedua, dampak kesehatan bisa menyebabkan penyakit ISPA, asma, paru-paru, jantung dan juga iritasi. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kita, apalagi kita sekarang dihadapkan pada pandemi COVID-19 Mas ya. Nah, sudah ada COVID, lalu ada lagi karhutla, itu membuat pemerintah semakin sulit lagi untuk mengatasinya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjaga hutan kita. Yang ketiga itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu bisa menyebabkan kerugian negara, berhentinya aktivitas ekonomi dan juga menambahnya beban APBN. Seperti kita ketahui bahwa karhutla ini dibarengi dengan musim kemarau, Mas. Jadi kalau musim kemarau tidak ada hujan, apabila masyarakat melaksanakan membuka lahan dengan cara membakar, akan sulit memadamkannya. Seperti kita ketahui, pemerintah kemarin pakai hujan buatan, Mas ya, untuk memadamkan api karena musimnya bukan musim penghujan, musimnya adalah musim kemarau. Demikian, Mas. Ya, kalau untuk potensi kebakaran di Sumatera Selatan ini berapa besar sih sehingga kita perlu antisipasi, Mbak? Silakan, Mbak. Baik, Mas, kalau potensinya sangat besar sekali ya. Karena di wilayah Sumatera Selatan sendiri itu ada 10 daerah yang rawan titik api, seperti Muba, Murah, Oi, Oki, Oku, Muara Enim, Oku Timur, dan juga Banyuasin. Memang di sini Palembang tidak disebutkan, tapi kita tetap antisipasi karena semua dapat terjadi kapan saja apabila masyarakatnya tidak kita lakukan edukasi dan juga himbauan terhadap bahaya karhutla itu sendiri, Mas.
Jadi Sumatera Selatan cukup besar potensinya karena banyak lahannya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Lalu bagaimana dari sisi kepolisian nih, apa ini peran kita nih untuk mengantisipasinya, Mbak? Baik, akan kami jelaskan kembali Mas. Saat ini Polda Sumatera Selatan sedang melaksanakan operasi dengan sandi Operasi Bina Karuna Musi 2020. Apa itu Operasi Bina Karuna Musi 2020? Adalah operasi mandiri kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan melalui kegiatan kepolisian yang tentunya bersifat pencegahan. Seperti dijelaskan Bribka Dini tadi, kita memberikan himbauan dan penerangan kepada masyarakat untuk pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan. Dan tentunya operasi ini juga termasuk dalam mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana melalui kegiatan pembangunan fisik serta pembangunan kesadaran masyarakat. Jadi kita ada tim begitu, Bu ya? Ya, betul Mas. Dan ada operasi, Bu ya? Ya. Lalu bagaimana, Bu, untuk personil yang dilibatkan nih berapa? Kemudian juga peralatan apa sih, Bu, yang dipersiapkan, Bu? Baik, untuk Polda Sumatera Selatan, kita melaksanakan operasi Bina Karuna Musi dari tanggal 9 Juli sampai dengan 28 Juli. Jadi selama kurang lebih 20 hari, Mas. Dan yang kegiatan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan, selain memberikan himbauan, kita juga memberikan himbauan, penyuluhan dan pemasangan spanduk serta baleho di jalan-jalan strategis dan lokasi rawan karhutla. Serta kita melakukan pembentukan relawan peduli api. Personilnya berapa, Bu, yang terlibat, Bu? Baik, personil yang dilibatkan, kita ada beberapa gabungan dari beberapa satker di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Di antaranya Direktorat Pembinaan Masyarakat, bidang hubungan masyarakat. Ada juga di situ proposnya, Mas, dan juga dari Reskrim, dan kita juga melibatkan Anggota Satintel, Direktorat Intelkam, dan kita juga melibatkan relawan, Mas, relawan yang seperti saya sebutkan tadi, itu relawan peduli api. Ya, relawan peduli apa api. itu relawan peduli api? Iya, relawan peduli api itu terdiri dari masyarakat umum di luar sana, seperti pelajar, anggota pramuka, Babinsa, mahasiswa. Jadi kita ajak untuk bersama-sama peduli dengan bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi mereka apabila nanti melihat titik api, mereka akan segera melaporkan kepada kepolisian, khususnya Polda Sumatera Selatan. Jadi itu sudah kita bentuk, dan salah satunya udah kita laksanakan, Mas. Kemarin di Tol Palindra udah kita laksanakan kegiatan penempelan stiker di mobil-mobil pribadi, juga pemasangan spanduk ya di pinggir masuk pintu tol Palindra. Ya, udah kita laksanakan itu. Jadi itu salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada saat operasi Bina Karuna Musi ini. Baik, sebelum kita ke bagaimana ya di lapangan sejauh ini, kita rehat sejenak, mungkin bisa dipersiapkan. Kita kembali setelah pesan berikut ini. Sonora FM.